Kamu pengen dropship dari Shopee ke Shopee tapi masih bingung gimana caranya? Tenang aja, di video kali ini aku bakalan bahas lengkap banget. Yang penasaran, simak terus. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Devi Ananda. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas tentang cara dropship dari Shopee ke Shopee. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya untuk di-like dulu video ini. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar online shop dan juga seputar dropship. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi, di video kali ini aku bakalan bahas lengkap banget ya, mulai dari cara cari suppliernya, cara setting toko kita di Shopee, cara upload produknya, cara memproses pesanan, dan sampai tarik saldo penjualan dari Shopee kita. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Berhubung di sini konsepnya dropship dari Shopee ke Shopee, itu artinya kita ambil produknya dari Shopee dan kita jual kembali di Shopee. Nah, apakah masih worth it? Menurut aku masih worth it aja, karena jual murah itu bukan jaminan laku, dan jual harga yang lebih mahal itu bukan jaminan produk kita nggak ada yang beli. Jadi walaupun kita ambil produknya dari Shopee, terus kita jual kembali di Shopee dengan harga yang lebih tinggi, itu masih bisa kok untuk tetap laku. Untuk step yang pertama, di sini kita cari dulu supplier kita ya. Di pencarian, di sini kalian ketik aja. Di sini teman-teman tinggal pilih mau jualan produk apa di toko Shopee kalian. Nah, di sini aku itu ceritanya mau jualan Pasmina Ceruti Baby Doll Premium. Nah, jadi di sini aku cari aja. Nah, di sini aku filter di bagian terlaris. Nah, di sini kita bakalan scroll-scroll ya. Di sini kita bakalan pilih supplier mana yang tepat untuk kita jual kembali. Nah, menurut aku ada 3 kriteria yang harus dipenuhi sama supplier kita. Itu yang pertama, foto dan deskripsi produk dia harus jelas. Terus yang kedua itu penilaian produknya minimal 4.7. Karena kalau penilaian di bawah 4.7 itu produknya nggak bagus teman-teman. Takutnya nanti kita waktu jual produknya terus malah dapat komplain dari customer kita. Nah, kemudian kriteria yang ketiga itu persentase chat toko dia itu minimal 85%. Itu supaya nanti kalau semisalkan ada kendala, kita chat si supplier kita, dia itu cepat responnya. Dan kalau misal nih ya, chat dia di bawah 85% itu pasti balesnya bakalan lama. Dan kita bakalan sulit kalau nemuin supplier yang kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan klik salah satu produknya, aku bakalan klik yang ini. Nah, terus di sini kita tinggal cocokin apakah toko ini sesuai dengan kriteria yang udah aku sebutin tadi. Nah, di sini ini untuk foto produknya bagus, dan untuk deskripsi produknya di sini kita lihat. Jadi, ini untuk foto dan deskripsi produknya jelas ya. Terus di sini kita masuk kriteria yang kedua. Untuk penilaian produknya, di sini kita lihat, ternyata penilaiannya itu 4.8. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria yang udah aku sebutin tadi. Nah, terus di sini kita lihat persentase chat tokonya. Oke, di sini untuk chat dibalas itu 95% ya. Jadi toko ini udah memenuhi kriteria supplier kita. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal chat sama tokonya. Kita klik pesan di paling bawah. Nah, di sini teman-teman chat tokonya kayak gini. Halo Kak, apakah menerima dropship resi otomatis melalui WhatsApp? Nah, di sini untuk nulis WhatsApp, di situ teman-teman harus tulisnya WHSAPP ya. Jangan teman-teman lengkap nulisnya WhatsApp. Itu bakalan kena pelanggaran di Shopee. Karena di Shopee itu transaksi di luar Shopee itu bakalan melanggar ketentuan. Nah, di sini kita tinggal nunggu balasan dari suppliernya. Nah, kalau semisalkan suppliernya itu jawab bisa, ada 3 data yang kita perlu teman-teman. 3 data yang diperlukan itu adalah alamat si supplier, jasa kirim yang boleh kita aktifin, terus yang ketiga adalah nomor rekening supplier. Nah, terus misalkan kita udah chat kayak gini, terus si supplier jawab nggak bisa, itu berarti kita harus cari supplier lain. Nah, teman-teman, di sini aku udah dapat informasinya melalui WhatsApp ya. Jadi ini chatan aku sama supplier dropship aku. Untuk data yang pertama itu adalah alamat supplier kita ya. Jadi alamat supplier kita ini bakalan kita setel di akun Shopee kita. Nah, terus data yang kedua itu adalah jasa kirim yang boleh diaktifin. Nah, di sini untuk jasa kirimnya itu aku boleh ngaktifin JNT aja. Jadi di Shopee aku bakalan setel untuk jasa kirimnya itu cuma JNT aja.
Nah, terus untuk nomor rekening di sini dia di profile WA-nya itu ternyata udah ada nomor rekeningnya ya. Nah, di sini fungsi rekening ini adalah untuk transaksi ya. Jadi kalau misal ada orang yang beli lewat kita, itu kita orderin ke supplier lewat transfer rekeningnya. Oke, jadi untuk data-datanya udah kita dapetin 3 data tadi. Di sini untuk cari suppliernya udah selesai ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita bakalan setting toko Shopee kita. Nah, di sini teman-teman klik di bagian saya, terus teman-teman klik pengaturan di pojok kanan atas. Di sini kita bakalan setting alamat toko Shopee kita ya. Jadi kita samain sama dengan alamat supplier. Nah, di sini kita klik alamat saya. Di sini kita klik aja yang tambah alamat baru. Nah, jadi alamat si supplier kan alamatnya ini ya. Ini aku dapetin dari supplier. Teman-teman juga harus cari alamat supplier kalian ya. Nah, jadi di sini kita bakalan lengkapi data ini, kita samain dengan data si supplier kita. Nah, untuk nama lengkap sama nomor telepon itu pakai nama sama nomor kita aja, nggak masalah. Kalau alamatnya udah selesai, di sini kita klik aja selanjutnya yang paling bawah. Nah, di sini kita klik konfirmasi. Klik konfirmasi. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini kita atur sebagai alamat toko dan juga atur sebagai alamat pengembalian. Kita aktifin. Terus kita klik yang paling bawah kirim. Oke, jadi untuk settingan alamat kita udah selesai. Terus di sini selanjutnya kita bakalan setting untuk jasa kirim. Kita kembali. Di bagian saya, kita klik toko saya di pojok kiri atas. Kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan jasa kirim saya, kita klik. Oke, jadi di sini kita aktifin sesuai dengan arahan dari supplier kita ya. Jadi supplier aku tadi kan cuma boleh ngeaktifin JNT. Nah, berarti kita cuma bisa aktifin JNT aja, teman-teman. Nah, di sini kita klik yang JNT. Kita klik OK. Klik OK. Terus di sini untuk yang hemat juga bisa diaktifin yang JNT ekonomi karena ini sama aja ya hitungannya sama-sama JNT. Nah, di sini kita bisa aktifin COD. Nah, di sini aku udah tanya sama supplier aku apakah JNT-nya itu bisa COD. Terus supplier aku jawab iya bisa COD. Jadi di sini untuk COD-nya aku aktifin. Nah, kayak gini udah selesai. Jadi untuk settingan jasa kirim udah selesai kita lakuin. Jadi di sini kita lanjut bakalan untuk upload produknya. Di sini kita lanjut ya untuk masuk ke step yang ketiga, yaitu kita bakalan upload produknya di Shopee kita. Nah, tapi sebelum kita upload produknya, kita harus ambil dulu gambar, judul, sama deskripsi dari supplier kita. Nah, di sini ini aku udah ada di supplier yang tadi ya. Nah, di sini teman-teman silahkan save semua gambar dari supplier. Nah, di sini kita klik aja gambarnya, terus ditekan lama-lama, terus ada tulisan simpan ke handphone, itu teman-teman simpan aja semuanya. Oke, jadi untuk gambarnya di sini aku save beberapa aja ya sebagai contoh. Nah, tapi di sini teman-teman yang mau jualan beneran, itu silakan teman-teman save semua gambarnya ya. Nah, jadi untuk judulnya di sini teman-teman silahkan catat atau kalian ingetin aja judulnya. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini untuk deskripsi produknya kita salin aja ya, kita salin semuanya. Tinggal kita tekan lama-lama aja ya teman-teman. Di sini kita salin. Nah, kita udah dapet data dari supplier kita, di sini langsung aja kita bakalan upload di toko Shopee kita. Untuk upload produk Shopee-nya, di sini di bagian saya, kita klik toko saya di pojok kiri atas. Terus di sini kita klik produk. Terus di sini kita klik yang paling bawah tambah produk baru. Untuk di sini, yang pertama itu kita tambah foto, kita klik galeri foto, kita masukin foto yang dari supplier kita tadi. Untuk menentukan foto sampul, di sini kita tarik aja gambarnya yang paling depan. Nah, jadi aku mau gambar ini yang jadi foto sampulnya. Nah, di sini untuk nama produknya, silakan teman-teman isi sesuai dengan data supplier tadi ya, untuk judul produknya. Terus di sini kita lanjut ke deskripsi produk. Di sini kita tinggal tekan lama-lama karena tadi sebelumnya udah kita copy ya. Nah, di sini untuk deskripsi produknya, di sini kita harus baca ulang ya karena takutnya nanti ada data supplier yang masuk di sini. Jadi untuk yang sekiranya nggak penting untuk dimasukin, di sini teman-teman tinggal hapus aja.
Oke, di sini ada tulisannya nih, kalau 1 kilo muat 10 pieces. 1 kilo kan 1000 gram ya. Berarti untuk satu jilbab itu 100 gram ya, teman-teman. Untuk kategori itu pasmina udah dipilihin, terus untuk produk berbahaya tidak. Terus untuk merek di sini kita klik, terus di sini kita pilih aja yang paling atas tidak ada merek, terus kita klik simpan paling bawah. Terus untuk bahan di sini kita lihat bahannya itu ceruti ya. Nah, di sini nggak ada bahannya, berarti di sini kita isi sendiri. Kita tulis saja ceruti, kita klik tambah, kita klik simpan. Nah, untuk negara asal, motif, nggak apa-apa, nggak usah diisi. Di sini untuk variasi kita isi ya. Nah, di sini untuk warnanya, silakan teman-teman masukin semua warna yang ada. Nah, berhubung di sini aku mau contohin aja, jadi aku mau kasih contoh beberapa aja ya. Tadi ada warna hitam, ini nggak usah. Terus klik tambah kalau mau nambahin warna. Di sini aku mau tambahin navy, centang. Terus klik tambah lagi, aku mau tambahin broken white. Oke, jadi di sini untuk tambah foto ke variasi warna iya. Nah, terus untuk ukuran ini nggak usah, kita hapus saja. Caranya kita klik ubah, terus kita klik yang tanda kurang. Nah, di sini kita klik yang selesai di bagian warna, terus di sini kita klik di bagian warnanya, kita klik navy, kita klik broken white, kita klik hitam. Nah, terus di sini tinggal masukin foto yang sesuai ya. Yang navy berarti masukin foto yang warna navy. Intinya teman-teman masukin aja fotonya ya, kalau mau ditambahin fotonya, tapi aku saranin masukin aja. Nah, tapi berhubung HP aku ini memorinya penuh, jadi dia dari tadi gagal terus teman-teman. Nah, jadi aku nggak usah pakai masukin foto ya. Jadi di sini kalau udah teman-teman masukin foto, itu stepnya sama aja, tinggal klik yang paling bawah, atur info variasi. Nah, di sini teman-teman masukin harga jual kita ya. Nah, dari supplier kan harganya ini, berarti kita mahalin untuk dapetin keuntungan. Di sini aku mau masukin 35.000. Untuk stok bikin agak banyak. Kalau udah kita klik simpan yang paling bawah. Terus untuk ongkos kirim kita klik. Terus di sini untuk berat produk kita masukin 100 gram. Jadi berat produk ini adalah berat satu produknya ya. Jadi satu pasmina itu beratnya berapa? Nah, itu 100 gram. Nah, di sini kita klik aja simpan paling bawah. Untuk lebar, tinggi itu nggak usah diisi, nggak masalah. Nah, di sini kalau udah selesai, kita klik yang paling bawah, tampilkan. Oke, jadi untuk produk kita udah berhasil diupload. Step selanjutnya, di sini kita bakalan proses pesanan yang masuk ke toko Shopee kita. Nah, jadi di sini ceritanya ada orang yang beli pasmina ceruti baby doll yang udah aku upload tadi teman-teman. Nah, gimana kak cara ceknya toko Shopee kita itu udah ada pembeli atau belum? Nah, nanti di handphone kita itu bakalan ada notif teman-teman. Terus di Shopee kita juga di bagian notifikasi, terus di bagian notifikasi toko, nah di sini bakalan ada notifnya kalau ada pesanan yang masuk ke toko Shopee kita. Nih kayak gini nih, ini pembayaran untuk pesanan telah dikonfirmasi. Nah, di sini buat teman-teman yang mau cek apakah ada orang yang beli atau enggak gitu kan di toko Shopee kita. Nah, di sini kita klik aja saya, terus toko saya pojok kiri atas. Nah, di sini di bagian penjualan saya, di sini ada notif satunya. Nah, di sini berarti ada orang yang beli kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini kalau semisalkan dia belum bayar, nah ini berarti kita nggak usah dulu untuk proses pesanannya, karena kan belum bayar. Nah, kalau misalnya udah ada di bagian perlu dikirim, nah ini tandanya pembeli udah bayar atau pembeli udah fix gitu ngelakuin proses pesanan. Nah, kalau statusnya di perlu dikirim, itu bakalan kita proses pesanannya. Nah, di sini kita klik aja atur pengiriman. Terus di sini kita klik antar ke counter, kita klik konfirmasi. Di sini kita klik OK dan di sini bakalan muncul resi otomatisnya ya. Kita klik OK. Nah, tapi di sini aku mau untuk kita itu prosesnya pakai Google Chrome karena di sini biar ada file PDF yang bisa kita download. Nah, di sini kita klik aja Shopee Seller Center. Terus kita klik yang bagian ini, yang Shopee Seller. Nah, di sini kita bisa zoom aja. Untuk di login Seller Center itu kita masukin username Shopee kita sama passwordnya. Terus kita klik login. Nah, di sini kita zoom aja. Di sini ada tulisan pengiriman telah diproses. Nah, kita klik aja yang satu ini.
Nah, nanti tampilannya bakalan kayak gini, teman-teman. Kita zoom aja, terus di sini kita geser. Nah, di sini kita klik aja cetak label. Nah, terus di sini kita klik aja cetak dokumen. Nah, nanti bakalan muncul download kayak gini. Nah, di sini kita download aja. Nah, di sini udah terdownload, kita coba untuk buka. Nah, jadi ini ya untuk PDF yang diminta sama supplier. Jadi ini bakalan kita kirim ke supplier. Nah, di sini untuk proses pesanannya udah selesai, teman-teman, kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal ngorderin aja orderan si pembeli kita ini ke supplier kita. Nah, di sini aku udah menghubungi lewat WA ya. Di sini untuk label pengiriman yang udah aku download tadi, itu aku kirim ke supplier aku. Terus di sini kita harus transferin dulu. Jadi kan pembeli aku itu beli pasmina warna hitam 2 pieces. Nah, kita harus transfer dulu ke supplier kita. Nah, jadi untuk transfernya itu harga modal kita ya. Jadi kan dari supplier itu pasminanya 18.500. Pembeli aku beli 2, berarti 2 pieces yang aku transfer ke dia. Berarti 18.500 kali 2 itu 37.000. Nah, di sini aku udah transfer ke dia sebesar 37.000. Di sini kita tinggal tunggu balasan dari dropship kita, dari supplier dropship kita. Nah, nanti kalau produknya udah dikirim, itu untuk status pengirimannya bakalan berubah, teman-teman. Yang awalnya itu perlu dikirim, itu nanti secara otomatis dia bakalan berubah menjadi dikirim kalau semisalkan supplier kita udah ngirim barangnya. Nah, nanti kalau misalkan si supplier udah kirim barangnya, itu nanti di Shopee kita bakalan otomatis yang awalnya perlu dikirim itu menjadi dikirim. Nah, kalau kayak gini, ini tinggal kita tunggu aja barangnya sampai ke tangan pembeli kita. Terus kalau pembeli udah klik pesanan diterima, itu nanti secara otomatis saldonya bakalan masuk ke saldo penjualan kita. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan pembeli nggak klik pesanan diterima? Apakah uangnya masih tetap cair? Nah, itu masih bisa cair ya teman-teman. Jadi walaupun pembeli kita nggak klik pesanan diterima, tapi barangnya udah sampai ke alamat dia, itu nanti kisaran 2, 3, atau 4 harian gitu, itu bakalan terotomatiskan pesanan diterima dari Shopee-nya. Jadi kita nggak usah khawatir ya, dananya bakalan tetap masuk. Nah teman-teman, jadi ini paket Shopee yang kita kirimkan tadi, itu udah diterima ya sama pembeli aku. Jadi tadi statusnya dikirim itu berubah nanti menjadi selesai. Nah, jadi ini yang paling atas ya pesanan dia, aku coba untuk klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk informasi pembayaran. Nah, ini kan pesanan dia pasmina ceruti 2 pieces harganya 70.000. Tapi aku dapat biaya admin ya dari Shopee itu sebesar 2.800. Itu admin gara-gara aku daftar program gratis ongkir ekstra dari Shopee. Jadi ada adminnya gitu setiap transaksi. Jadi dia langsung dipotong dari total pesanan yang dibeli sama customer kita. Nah, jadi ini kita bakalan tarik saldo penjualnya. Kita kembali aja. Nah, di sini di bagian toko saya ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan saldo penjual, kita klik. Nah, di sini kita bisa klik aja yang penarikan dana. Nah, di sini kalau kita mau tarik pakai Shopee Pay, itu tanpa biaya admin ya. Nah, kalau kita pakai rekening bank itu kita ada biaya penarikan dana ya, atau ada biaya adminnya sebesar 3.000. Nah, di sini aku mau coba pakai yang Shopee Pay aja. Jadi untuk penarikan dana kita bisa pakai 2 cara ya, pakai Shopee Pay atau pakai rekening bank. Aku centang, terus aku klik berikutnya paling bawah. Klik konfirmasi, masukin PIN. Nah, jadi ini penarikan dananya berhasil ya. Ini saldonya jadi 0, kita kembali. Yang paling bawah ini ada tulisan dana yang dilepaskan yang kita ambil tadi ya. Yang 67.200 udah berhasil masuk ke dalam Shopee Pay kita. Jadi kayak gitu ya untuk penarikan saldo penjualannya. Nah, jadi untuk dropship yang aku tutorialkan ini kita sama sekali nggak packing barang ya. Jadi kita nggak punya barangnya juga tetap bisa jualan. Oke teman-teman, jadi itulah step by step untuk dropship dari Shopee ke Shopee. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau masih ada hal-hal yang bingung, silahkan komentar aja di bawah karena aku bakalan seneng dan aku bakalan balas kalau misalkan kalian komentar di YouTube channel aku. See you on next my video. Bye-bye!